Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar meskipun hanya melalui media online. Dalam hal ini adalah video. Mudah-mudahan meskipun melalui media online atau video ini tidak mengurangi kebersamaan kita dan tidak mengurangi semangat kita di dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bagian dari periode sejarah Islam memang yang kalian harus tahu karena kita sebagai umat Islam. Namun demikian, sebelum memulai pelajaran ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab ila hadin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita mulai pelajarannya. Sekali lagi kita akan bahas dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi sekalian alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini pada prinsipnya itu. Jadi berikutnya adalah coba kalian amati dulu. Nah, ini gambar, kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar Gua Hira. Nah, gambar Gua Hira. Dan ini adalah ilustrasi dakwah, ya, ilustrasi dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan materi yang nanti akan kita bahas, baik itu dengan Gua Hira maupun dengan ilustrasi dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang terlintas dalam pikiran kalian terkait dengan dua gambar ini? Jadi mencoba nanti kalian ilustrasikan, ditulis di dalam buku catatan ya tentang Gua Hira, tentang Gua Hira dan tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Oke. Permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini gambar Gua Hira tadi itu kira-kira hanya sebagai ilustrasi bahwa nanti sumber pertama, wahyu pertama itu ya didapatkan di dalam Gua Hira ini. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap. Jadi saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun, Nabi diberi wahyu, ya, di mana wahyu itu berisi tentang kabar-kabar gembira dan kabar-kabar peringatan, ya. Kabar-kabar gembira dan kabar-kabar peringatan. Nah, kabar peringatan itu bagaimana? Kabar peringatan itu untuk memperingatkan kepada manusia, nah, agar perilaku dan perbuatannya itu jangan sampai justru merugikan masyarakat, merugikan umat, merugikan manusia sendiri maupun dirinya sendiri. Artinya jangan sampai berbuat kebodohan, ya. Kemudian peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Nah, kurang lebih ya 13 tahun ketika sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah,
setelah kurang lebih 6 bulan bertahanus di Gua Hira. Jadi Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira ini kurang lebih setelah beliau bertahanus. Bertahanus itu ya berdiam diri, ya meditasi, ya berdiam diri di Gua Hira dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Sudah menjadi kebiasaan Rasul menyendiri untuk merenung, untuk berpikir, untuk bertafakur atas peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa sosial, ya, dimana kebiasaan tahanus ini menjadikan Rasulullah itu dekat dengan Allah, ya, menjadikan dekat dengan Allah. Nah, pada saat tahanus itulah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, Rasulullah kemudian menerima wahyu, yaitu beliau didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama berupa kisah surat Al-Alaq 1-5. Nah, bunyi suratnya apa? Bunyi suratnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana, dia telah menciptakan manusia, min alaq, dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Coba diulangi surat pertama ini atau wahyu pertama ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu kira-kira bunyi wahyu pertama. Setelah Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, ya, menerima wahyu di Gua Hira tadi, ditemui malaikat Jibril. Ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, ada sebuah percakapan antara Nabi Muhammad dan malaikat Jibril saat menerima wahyu. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah atau menyuruh atau memerintah, ya. Malaikat Jibril, bacalah wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah membaca Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca wahai Jibril. Lalu Jibril mendekap beliau dengan keras, kemudian melepaskannya. Kemudian Jibril memulai seraya berkata, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Terus Jibril mendekapnya dengan keras lagi sampai ketiga kalinya. Jibril berkata, maka Nabi Muhammad bisa membacanya. Kemudian beliau membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi saat Rasulullah didatang oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril seraya berkata, bacalah wahai Muhammad. Dijawab oleh kanjeng Nabi Muhammad, wahai Jibril, apa yang saya baca? Saya tidak bisa membaca. Lalu Jibril mendekap keras-keras, ya, dipeluk, didekap keras-keras. Kemudian malaikat Jibril menanyakan lagi, bacalah wahai Muhammad. Iqra ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah atau Nabi Muhammad itu didekap lagi sampai ketiga kali. Kemudian Nabi Muhammad baru bisa membaca dengan bacaan surat Al-Alaq tadi 1-5. Nah,
sepulang menerima wahyu pertama tadi, sepulang dari Gua Hira tadi, kemudian Rasulullah atau Nabi Muhammad itu pulang ke rumahnya. Maka beliau menceritakan apa yang baru dialaminya kepada istrinya, yaitu Khadijah, sambil badannya menggigil meminta untuk diselimuti. Nabi Muhammad berkata, selimutilah aku supaya hilang kegemetaranku. Nah, jadi ketika sepulang dari menerima wahyu pertama itu, Rasulullah minta diselimuti oleh Siti Khadijah. Karena apa? Dalam menerima wahyu pertama tadi itu beliau gemetar, badannya itu gemetar. Nah, harapannya setelah diselimuti itu tidak lagi gemetar lah. Setelah mereda, Khadijah mengajak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke rumah Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal itu adalah anak pamannya yang telah memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Waraqah ini ahli kitab. Dia sering menulis kitab berbahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi beliau ini Waraqah ini kalau di dalam Islam ya ulama orang Nasrani zaman jahiliyah kan seperti itu, karena beliau sering menulis kitab berbahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani. Saat itulah Waraqah sudah tua renta dan buta. Ya, jadi saat itu Waraqah posisinya sudah tua renta dan buta. Meskipun tua renta dan buta, pengetahuannya itu juga luas, terutama di dalam kitab-kitab yang beliau pelajari itu. Nah, ketika Nabi Muhammad diajak istilahnya sowan, ya, kalau di Jawa itu sowan ke rumah Waraqah bin Naufal ini untuk dimintai pendapatnya, untuk dimintai pandangannya. Kemudian Khadijah menceritakan tentang apa yang menimpa suaminya. Waraqah berkata, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, dalam genggamannya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu Namus, malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggu dan mengusirmu. Nah, di saat inilah, nah, jadi ketika Khadijah Kanjeng Nabi Muhammad disowankan atau dimintakan pendapat tentang peristiwa yang telah dialami tadi itu, justru perkataan Waraqah ini mengagetkan. Nah, satu, Nabi Muhammad dibenarkan oleh Waraqah, ya, bahwa yang mendatangi Nabi Muhammad itulah Namus atau malaikat Jibril yang pernah datang sebagaimana kepada Nabi Musa. Nah, jadi Waraqah ini juga membenarkan atas peristiwa itu, ya, atas peristiwa itu. Lah yang lebih mengagetkan lagi, sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggu dan mengusirmu. Nah, ini yang menjadi sebab apa? Selama ini Kanjeng Nabi itu dikenal di tengah-tengah kaumnya itu adalah orang yang dipercaya atau al-amin dan diterima oleh semua kalangan. Tetapi di sini justru Waraqah itu mengabarkan bahwa kaummu akan mendustakanmu, mengganggu dan mengusirmu. Nah, terus Waraqah kemudian menjelaskan, tidaklah seorang membawa agama yang engkau bawa, melainkan ia dimusuhi. Sebagai wujud pembenaran Waraqah terhadap risalah Rasul yang mulia Nabi Muhammad, Waraqah berkata, jika aku mendapati harimu, artinya masih hidup, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Jadi sebenarnya Waraqah ini sudah meyakini bahwa apa yang dialami oleh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kebenaran, sehingga Waraqah itu juga meyakini dan menyatakan bahwa jika saya masih hidup, kata Waraqah, maka aku akan menolongmu dan membelamu, kan, seperti itu, kan. Ya. Berikutnya adalah wahyu berikutnya. Kalau tadi wahyu pertama adalah surat Al-Alaq 1-5, kemudian wahyu berikutnya adalah
surat Al-Mudatsir 1-7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun taktasir wali rabbika fasbir. Nah, ini wahyu yang kedua. Artinya, hai orang yang berselimut atau berkemul, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wali rabbika fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan, warudza fahjur, dan perbuatan dosa ditinggalkan, wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, dari sinilah sebenarnya setelah memperoleh ayat ini atau setelah menerima wahyu ini, sebenarnya Rasulullah itu disuruh untuk berdakwah, ya, disuruh untuk berdakwah. Dan kemudian mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu sebagaimana diterangkan dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Nah, jadi strategi dakwah Rasulullah yang pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama dilakukan atau diajak adalah kerabat terdekatnya dulu. Siapa? Yaitu yang pertama Siti Khadijah, tentunya istri Rasulullah, kemudian kerabat-kerabat yang lain. Nah, siapa kira-kira orang yang pertama masuk Islam atau orang yang kemudian disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam? Yang pertama Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah berasal dari wanita pertama yang masuk Islam. Jadi Khadijah ini adalah wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak. Jadi memang karena saat itu Sayyidina Ali masuk sebelum usia balik, maka Sayyidina Ali pun memiliki julukan karramallahu wajhah, dan hanya Sayyidina Ali yang memiliki julukan karramallahu wajhah. Kenapa? Karena beliau masuk Islam sebelum balik. Artinya saat usia balik sampai dewasa, Sayyidina Ali belum pernah dalam posisi mengikuti agama selain Islam. Nah, jadi maka beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini memiliki julukan karramallahu wajhah. Nah, ini dari golongan. Nah, sebab pada saat hijrah Rasulullah saja itu usia Sayyidina Ali masih anak-anak, ya, masih anak-anak. Kemudian Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini adalah orang pertama masuk Islam dari hamba sahaya, dari golongan budak atau hamba sahaya, Zaid bin Harisah. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan ini teman Rasulullah sejak kecil, ya, dimana Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan golongan laki-laki dari orang dewasa, ya, golongan laki-laki yang dewasa. Nah, jadi ini ada empat orang yang pertama kali masuk Islam saat Rasulullah menyeru atau mulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Suratnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasta' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah,
berpijak dari ayat ini, fasta bima tu'maru a'rid anil musyrikin ini, secara otomatis Rasulullah itu disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Kalau pada saat awal dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan cara ya dengan sembunyi-sembunyi, dalam arti hanya dari satu rumah ke rumah, ya, dari satu tempat ke tempat, tanpa diketahui banyak orang, kan seperti itu. Dimana saat itu memang yang menjadi pusat dakwah itu adalah di tempat Al-Arqam atau Darul Arqam, ya, Darul Arqam itu sebagai tempat pusat dakwahnya. Baru setelah kemudian turun wahyu surat Al-Hijrah 94 ini, kemudian Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Berikutnya adalah ini prioritas dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ya. Kira-kira ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu prioritasnya apa, itu kan? Tentu berdakwah itu harus ada prioritas, ya. Tidak kemudian tanpa ada prioritas. Dakwah itu harus punya prioritas, ya. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu adalah mengajarkan ketauhidan, ya, mengajarkan ketauhidan. Karena apa? Kita tahu bahwa pada saat Nabi Muhammad sebelum diutus di Mekah itu kondisi kepercayaannya itu sarut marut, dalam arti sangat bertolak belakang dengan ajaran tauhid. Meskipun awalnya Ka'bah ini didirikan oleh Nabi yang mentauhidkan Allah atau orang mentauhidkan Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail, tetapi pada perkembangan berikutnya Mekah ini dan sekitar di daerah sekitar Ka'bah maupun Mekah itu masyarakatnya sudah banyak yang musyrik atau menyekutukan Allah. Ada yang menyembah patung sampai Ka'bah itu sendiri dikelilingi oleh patung sampai 360 patung. Kemudian ada yang menyembah jin, ada yang menyembah sembahan-sembahan yang lain lah, ya. Oleh karena itu tugas pertama Rasulullah dakwah di Mekah adalah mengajarkan ketauhidan atau mengajarkan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping mengajarkan ketauhidan, prioritas dakwah Rasulullah di Mekah adalah menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Karena apa? Kenapa terjadi kejahiliahan di situ? Mereka kemudian tidak mentauhidkan Allah. Mereka sudah lupa atas hari pembalasan, ya. Mereka menganggap bahwa kehidupan ini hanya di dunia saja. Mereka tidak menganggap bahwa ada kehidupan di akhirat, di mana kehidupan akhirat itu adalah sebagai pembalasan apa-apa yang telah diperbuat di dunia. Nah, oleh karena itu Rasulullah menegaskan kepada hari kiamat, ya. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang turun dikaitkan dengan wabil yaumil akhir, mengimani kepada hari akhir, agar mereka agar masyarakat itu menyadari dan melakukan sebuah perbuatan yang baik agar kelak memperoleh balasan yang baik pula, kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya baik yang mengajarkan ketauhidan maupun menegaskan hari kiamat ini sama-sama mengajarkan sebuah keimanan. Nah, di samping itu merubah perilaku jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, pada zaman sebelum Rasulullah atau pada sekitar Rasulullah disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan, kondisi masyarakat Mekah itu perilakunya sangat buruk. Yang namanya minum-minuman keras ya sudah menjadi hal yang bukan kebiasaan lagi, bahkan bisa dikatakan pasti ada, ya. Bermabuk-mabukan, kemudian
berzina itu sudah hal yang biasa ya. Kemudian lebih parah lagi juga saling membunuh, kemudian membunuh kaum perempuan, melecehkan kaum perempuan, kemudian kehidupan sosialnya juga selayaknya seperti binatang ya, mereka berzina sembarangan dan sebagainya kan. Ini maka dakwah Nabi Muhammad di Mekah kemudian bagaimana merubah pola perilaku, akhlak atau sikap kebiasaan yang tadinya jahiliyah berubah menjadi sikap atau perilaku yang baik, sebagaimana Rasulullah diutus wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan Rasulullah itu memang diutus untuk dalam ala khuluqin adzim, untuk menegakkan akhlak yang baik kan, seperti itu. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak. Di samping itu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia ya. Sebagaimana tadi saya sudah singgung, salah satu hak asasi manusia yang dirampas itu adalah hak kaum perempuan. Banyak sekali perempuan ini diperlakukan seperti hewan ya. Bahkan lebih ironis lagi ketika sebagian suku itu menganggap ketika dia melahirkan anak perempuan itu dianggapnya sebagai aib. Ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Di samping itu perbudakan terjadi di mana-mana, Oleh karena itu keberadaan dakwah Rasulullah di sini adalah bagaimana mengangkat derajat harkat manusia dan melindungi hak asasi manusia. Nah, di mana di dalam Islam itu menganggap bahwa manusia itu tidak ada tingkatan-tingkatannya, hanya kecuali tingkat ketakwaannya kan. Artinya menganggap bahwa manusia itu setara, manusia itu sama, hanya tingkat ketakwaannya saja yang berbeda. Nah, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad ya? Pada umumnya orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, terutama Abu Lahab dan para pembesar suku Quraisy. Jadi ketika Rasulullah melakukan dakwah di Mekah, secara umum terutama pembesar-pembesar kaum Quraisy itu tidak senang dengan kehadiran agama Islam ya, tidak senang. Jadi tidak serta-merta kemudian diterima, itu tidak ya. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu mengalami sebuah kesulitan ya, yang mana kesulitan itu sangat berarti ya. Karena apa? Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad. Di antaranya kenapa kok sebagian besar masyarakat Quraisy ini di Mekah menolak dakwah Nabi itu adalah pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum tokoh Quraisy ini kelihatannya tidak bisa membedakan antara kekuasaan dan agama ya. Dikiranya bahwa ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam kemudian memperoleh banyak pengikut, maka Nabi Muhammad memiliki kekuasaan yang luas ya. Padahal kan tidak. Nabi menyebarkan agama Islam itu bukan untuk mencari kekuasaan ya, karena Nabi menyebarkan agama Islam itu untuk menyadarkan masyarakat ya, untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, bukan untuk mencari kekuasaan. Nah, ini kelihatannya pada saat itu ditangkap oleh masyarakat tokoh Quraisy sebagai penghimpunan kekuatan sendiri mereka, sehingga mereka khawatir ya, mereka takut kekuasaan yang selama ini dimiliki oleh tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy ini akan direbut atau akan pindah kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka kemudian menolak ajakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Di samping hilangnya kekuasaan juga hilangnya status sosial ya, karena nanti bisa jadi Muhammad ini yang akan menguasai atau akan yang menjadi pembesarnya, sehingga
mereka khawatir, takut nanti hilang, status sosialnya akan hilang, seperti itu. Kemudian ini secara ekonomi ya jelas hilangnya pedagang patung, karena keberadaan dakwah Nabi Muhammad adalah mengesahkan atau mentauhidkan Allah, maka tentu patung-patung itu menjadi tidak laku. Artinya patung-patung itu dihancurkan. Kemudian bagaimana tantangan dan rintangan? Nah, tentu dalam sebuah perwujudan atau mewujudkan sesuatu yang baik, apalagi kalau dakwah menyebarkan agama Islam, tentu ada banyak tantangan dan rintangan ya, tidak hanya sebatas tantangan yang biasa-biasa saja, bahkan apa yang dihadapi oleh Rasulullah itu adalah tantangan-tantangan yang sangat berat ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam berdakwah itu tidak semulus yang kita bayangkan. Meskipun dakwah itu di tengah-tengah masyarakat Islam, tetapi tetap berdakwah itu ada tantangan dan rintangan, apalagi yang dialami Rasulullah yang saat itu berdakwah pada saat kondisi Mekah itu tidak mengesahkan Allah, bahkan masyarakatnya jahiliyah. Tantangan yang pertama adalah penghinaan terhadap ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah ya. Jadi Rasulullah saat itu pun tidak luput dari ancaman, bahkan Rasulullah itu diancam akan dibunuh ya. Awalnya yang dibujuk adalah Abu Thalib, pamannya, agar menghentikan dakwahnya Rasulullah. Nah, sehingga pada saat itu Abu Thalib pun terkena pengaruh oleh bujukan kaum kafir Quraisy, terutama oleh pengaruh Abu Lahab. Nah, karena memang tokoh kafir Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah itu adalah Abu Lahab, pamannya sendiri sebenarnya. Kemudian Abu Lahab itu membujuk Abu Thalib untuk membujuk Rasulullah agar menghentikan dakwahnya, tetapi Rasulullah secara tegas menjawab, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan." Inilah sebuah keyakinan yang luar biasa. Meskipun disiksa, diancam, bujukan ini tidak mempan. Akhirnya si Abu Lahab itu juga mengancam. Kemudian Abu Lahab mengirim seorang pemuda untuk digantikan kepada Muhammad, untuk diberikan kepada Abu Thalib. Ya, Abu Thalib, ini ada seorang pemuda, Muhammad untuk saya bunuh. Nah, kamu tak ganti dengan pemuda ini. Nah, ini sehingga Abu Thalib itu tegas menolak hal itu, kan, seperti itu. Kemudian yang kedua, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Nah, yang tidak kalah beratnya adalah ancaman yang diterima oleh pengikut Rasulullah. Di antaranya adalah Nabi Abu Bakar sendiri juga pernah diancam akan dibunuh. Kemudian seperti sahabat Bilal itu diancam, disiksa ya, bahkan disiksa oleh majikannya sampai ditimpa dengan batu yang sangat besar ya, sehingga melihat Bilal ini disiksa oleh majikan karena masuk Islam, dilihat oleh Abu Bakar, kemudian dibeli oleh Abu Bakar dengan harga yang sangat tinggi karena tidak wajar. Nah, Abu Bakar ini membelinya itu dalam posisi ya tadi kasihan melihat pengikut Rasulullah disiksa seperti itu, kan, seperti itu. Di samping tantangan yang lain dan tantangan dan rintangan adalah penghinaan dan ancaman terhadap Rasulullah, kemudian penghinaan, ancaman, siksaan terhadap pengikut Rasulullah, juga bujukan harta, kedudukan wanita. Rasulullah pernah ditawari oleh Abu Lahab, "Wahai Muhammad, apa yang kamu minta, baik harta, kedudukan. Jika kamu minta harta, akan saya berikan harta sebanyaknya. Jika kamu minta kedudukan, akan kami jadikan kamu pemimpin. Jika kamu menginginkan wanita yang cantik, akan saya carikan wanita yang cantik, asal kamu mau menghentikan dakwahmu." Rasulullah secara tegas tidak mau, artinya menolak bujukan-bujukan itu
ya, menolak bujukan-bujukan itu karena Rasulullah sudah bertekad, ya, tekadnya sudah tinggi untuk menjalankan perintah Allah atau tugas yang diberikan kepada Allah. Berikutnya adalah tantangan yang lain. Kaum kafir Quraisy ini membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, ya, sehingga akhirnya turun surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi suatu ketika Rasulullah dibujuk, wahai Muhammad, ya, sehari ini saya ikut menyembah Tuhanmu, besok kamu ikut menyembah ke Tuhan saya. Hingga Rasulullah secara tegas lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamaku agamaku. Nah, akhirnya bujukan itu juga tidak mempan seperti itu. Berikutnya rintangan yang lain, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Ya, Abu Thalib sebagaimana tadi sudah ceritakan, Abu Thalib diprovokasi oleh Abu Lahab, terutama kaum Quraisy, Abu Lahab dan tokoh Quraisy, kafir Quraisy yang lain untuk membujuk Abu Thalib untuk mau Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Kemudian di samping itu menghasut masyarakat Mekah, menghasut masyarakat Mekah dihasut agar bukan hanya menolak ajakan Rasulullah, tetapi untuk membenci Rasulullah dan para pengikutnya. Pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Setelah beberapa upaya tidak direspon oleh keluarga Bani Hashim dan Abu Thalib, maka kaum kafir Quraisy ini kemudian memboikot selama beberapa hari, selama beberapa minggu tidak diperkenankan untuk berhubungan atau berinteraksi kepada Bani Hashim maupun Bani Muthalib. Berikutnya mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Lah, sampai untuk menghentikan dakwah Nabi di Mekah, itu para penguasa Mekah, para kaum kafir Quraisy Mekah itu memprovokasi, mempengaruhi negara-negara tetangga seperti Habasyah dan sebagainya untuk menolak kehadiran Islam, Jadi dari sedemikian tantangan ini lengkap sudah penderitaan perjuangan Rasulullah pada saat awal-awal, ya. Rasulullah sendiri diancam penghinaan terhadap pengikutnya, meskipun dibujuk dengan harta kedudukan wanita. Nabi kemudian dibujuk dengan untuk bertukar sembahan, kemudian membujuk dan memprovokasi Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah, menghasut masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan mempengaruhi pemimpin negara. Jadi di dalam sampai di luar itu sudah penderitaan Rasulullah komplit lah di dalam saat awal perjuangan Islam di Mekah. Nah, kenapa kemudian meskipun banyak tantangan seperti itu, hasilnya bisa kita rasakan sampai hari ini? Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya, bukan hanya di Mekah tapi seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Tentu ada modal di mana Rasulullah bisa sukses di dalam berdakwah. Lah, modal kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW itu apa? Yang pertama, sabar. Sabar ini adalah modal besar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita raih, kita harus bersabar, ya. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa sabar. Kalau sudah sabar, tidak bakalan Nabi sukses, ya. Dan Nabi tidak bakalan tidak sabar. Nabi itu ya pasti sabar, kan, karena memang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan kita ketika kita sedang belajar, ya, kalian harus sabar. Kalau kalian belajar tidak sabar, ya, kalian tidak akan memperoleh apa-apa, ya. Baru mendengarkan keterangan sedikit tidak sabar, ya akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Baru belajar sedikit tidak sabar, ya kalian tidak memperoleh apa-apa. Nah, modal kesuksesan yang lain adalah kegigihan dan keuletan, ya, kegigihan dan keuletan. Sebagaimana tadi saya sudah menceritakan bahwa meskipun Rasulullah kemudian diancam ke sana kemari, pengikutnya juga diancam dan dipersulit segala sesuatu, tapi Rasulullah tetap gigih. Yang tadinya hanya sekelompok kecil, tadinya hanya 4 orang,
kemudian semakin lama semakin banyak, dan akhirnya sampai sekarang umat Islam menjadi agama terbesar atau agama yang besar gitu kan. Itu karena apa? Kegigihan dan keulatan Rasulullah. Di samping kegigihan dan keulutan, berakidah yang benar dan kuat, memiliki keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah, bahkan yakin untuk berdakwah pun sangat kuat, sebagaimana tadi Rasulullah menyatakan kepada Abi Thalib, wahai pamanku, demi Allah sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan mau berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan. Jadi ini keyakinannya sangat kuat, ya, keyakinannya sangat kuat dan keimanannya terhadap Allah juga sangat kuat. Di samping itu, meskipun kuatnya keimanan itu, tentu diwujudkan berdakwah dengan cara apa? Dengan cara akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, ya. Jadi apapun yang kalian lakukan, ya, tujuan mulia apapun, kalau tidak dilakukan secara dengan akhlak yang baik, maka hasilnya juga tidak baik. Oleh karena itu, ya, segala sesuatu itu harus didasari pada akhlak yang baik. Meskipun kalian jadi pelajar-pelajar yang pinter misalkan, tapi kalau akhlaknya tidak baik, tidak dianggap, ya. Oleh karena itu ya syukur-syukur kalian pinter, akhlaknya baik, ya, dan mau menjauhi kemungkaran. Kemudian modal yang lain adalah kesetaraan derajat. Di dalam dakwah Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya kemuliaan di antara kalian itu adalah terletak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat atas kesetaraan derajat. Jadi jangan memandang dia miskin, dia kaya, dia budak, dia majikan dan sebagainya. Selagi dia takwa kepada Allah, maka dialah orang yang mulia. Disinilah salah satu kunci dakwah Rasulullah. Jadi ada kesetaraan derajat. Demikian pula ketika kita mau memberikan dakwah atau mengajarkan kepada orang lain, ya tentu harus memandang ini, bagaimana kesetaraan derajat, dan hanya yang dipandang adalah tingkat ketakwaannya. Oke, itu pelajaran dakwah Nabi Rasulullah SAW di Mekah. Tentu kalian harus ada tugas sebagai bentuk biar pembelajaran ini tetap ada hasilnya, ya, ada hasilnya, yaitu kalian, ya, di samping memang nanti ada tugas yang saya berikan di ruang yang berbeda, kalian harus menghafal surat Al-Alaq 1-5 dan surat Al-Mudaththir 1-7. Kemudian kalian memperdengarkan memperdengarkan kepada orang tua, ya, memperdengarkan kepada orang tua atau kerabat minimal 3 orang. Mintalah tanda tangan mereka sebagai bukti kalian telah memperdengarkan hafalan. Gunakan format di bawah ini, ya, nama, kelas, dan sebagainya. Jadi itu, ya, surat Al-Alaq 1-5, surat Al-Mudaththir, nama yang didengar yang mendengarkan siapa, 1, 2, 3. Jadi itu nanti saya harap kalian jujur dan melakukan hal itu. Kata mutiara sebagai closing pertemuan pada kali ini, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ali Imran ayat 105. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum mari kita tutup pelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.